Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami Gereja GCC dalam ibadah online hari ini. Tema hari ini yang akan kita kupas adalah Tuhan izinkan terjadi. Kita akan nikmati lebih dulu lagu penyembahan kepada Tuhan. Apapun juga kenyataan yang mesti ku terima, walau sukar ku kan menjalaninya, karena Tuhan yang punya kuasa di atas jalan manusia. Dan imanku berkata, Tuhan tidak tidur, Kau yang menjaga hidupku sempurna. Selama ku setia, Engkaulah Tuhan yang menyelesaikannya bagiku, yang berharap padamu. Apapun juga kenyataan yang mesti ku terima, walau sukar ku kan menjalaninya, karena Tuhan yang punya kuasa di atas jalan manusia. Dan imanku berkata, Tuhan tidak tidur, Kau yang menjaga hidupku sempurna. Selama ku setia, Engkaulah Tuhan yang menyelesaikannya bagiku, yang berharap padamu. Menyelesaikannya bagiku, yang berharap padamu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa mohon Tuhan Yesus pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang menyertai, melindungi, dan memberkati kehidupan kami. Walaupun kadang-kadang di dalam kehidupan kami ada hal-hal yang terjadi, yang sulit kami mengerti mengapa itu harus terjadi. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kami akan
cari jawabannya supaya kami mendapatkan ketenangan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, supaya firman inilah yang akan menuntun kami, menguatkan kami, menghibur kami, terkhususnya ketika kami menghadapi masalah dan kesulitan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman hari ini. Amin. Bapak Ibu, tema yang saya akan kupas hari ini adalah satu tema yang cukup menarik. Tuhan izinkan terjadi. Nah, dari tema ini, Tuhan izinkan artinya adalah yang bertindak sebagai subjek. Yang bertindak sebagai subjek yang menyebabkan manusia mengalami segala masalah, kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, kematian, dan lain-lain sebagainya belum tentu dari Tuhan. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan izinkan terjadi semua itu. Berarti ada sesuatu di balik kekuatan itu bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan semua itu terjadi. Namun, pada prinsipnya, manusia itu sebagai objek. Manusia itu sebagai posisi yang mengalami semua masalah kesulitan yang terjadi di dalam hidupnya. Karena itulah, kadang-kadang sebagai umat Kristen, kadang-kadang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bertanya-tanya, mengapa hal ini menimpa aku? Mengapa aku harus mengalami kebangkrutan? Aku harus mengalami sakit penyakit? Aku harus mengalami kehancuran keluarga? Aku harus mengalami ini, itu, dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seringkali kita mengalami jalan buntu. Kenapa harus terjadi? Bukankah aku percaya Tuhan? Seharusnya Tuhan melindungi, seharusnya Tuhan menjaga, seharusnya Tuhan menyembuhkan sakit penyakit dan juga segala usahaku diberkati oleh Tuhan. Bukankah kita impian harapannya seperti itu? Tapi melalui firman Tuhan hari inilah saya ingin mengajak Anda untuk melihat lebih jauh lagi bahwa semua itu Tuhan izinkan terjadi. Ketika Tuhan izinkan terjadi, pasti Tuhan punya alasan di balik semuanya itu. Dan kita memang sulit untuk menyelaminya. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal hingga sampai akhir. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam ayat yang ke-11 Pengkhotbah pasal yang ketiga, manusia tidak dapat menyelami. Artinya tidak dapat menggali, tidak dapat menemukan jawaban kenapa hal ini bisa terjadi. Karena seringkali sesuatu yang terjadi itu ada di balik dunia roh. Karena itulah hari ini saya akan mengajak Anda untuk menggali lebih jauh tentang dunia roh. Menyelami di dalam ayat yang ke-11 itu artinya ada hal yang namanya laut. Itu kan ada tempat yang dangkal, ada yang lebih dalam, sampai mungkin ada posisi tertentu yang tidak bisa diselami oleh manusia. Karena kedalaman itu mencapai ribuan meter. Bagaimana kita masuk sampai ribuan meter itu? Karena kedalaman laut itu ada yang sampai 5.000, 6.000, sampai 10.000, mungkin juga 100.000 meter. Bapak Ibu yang saya kasihi. Karena itu kalau ketika dangkal mungkin kita bisa selami. Kita bisa lihat di bawah laut itu seperti ini. Tapi kalau sudah terlalu dalam, sudah terlalu masuk, manusia itu sudah tidak bisa mencapai. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi di bawah laut. Kehidupan seperti apa kita tidak tahu. Nah, demikianlah kita menyelami tentang rahasia yang terjadi di dalam diri Allah, di dalam kehidupan kita. Kata Tuhan izinkan, berarti Tuhan itu tahu dan sebenarnya Tuhan juga sanggup bertindak untuk mengatasi masalah itu agar tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Namun Tuhan izinkan masalah,
kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, kematian, dan lain sebagainya itu menimpa kehidupan kita, menimpa kehidupan Anda. Perhatikan dua kata yang kata ini, karena kata ini akan selalu saya ungkapkan untuk melukiskan bahwa Tuhan izinkan terjadi. Kata yang pertama adalah Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu, artinya sesuatu yang terjadi itu tidak lepas dari pengamatan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ketiga dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan yang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat, ada di langit, ada di bumi, ada di bawah laut. Karena itulah Raja Daud melukiskan bagaimana Allah itu sebagai omnipresent, hadir di mana-mana, maha hadir. Di dalam Mazmur 139 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Tuhan tahu, bahkan di dalam pikiran kita, apa yang sedang Anda pikirkan, Tuhan tahu. Walaupun kita punya otak ini tertutup oleh batok kepala kita, saya tidak tahu apa yang ada di dalam otak Anda. Anda tidak tahu apa yang ada di dalam otak saya. Tapi Tuhan bisa tahu, bisa menyelami. Dan walaupun otak ini dibedah, kita hanya melihat sesuatu benda. Tapi isinya apa kita tidak tahu. Tapi Tuhan bisa tahu sampai sesuatu yang tersembunyi. Artinya Tuhan tahu apa yang terjadi di muka bumi. Kemudian kata yang kedua, Tuhan kendalikan. Artinya Tuhan tetap turut bekerja mengatur segala masalah, kesulitan, penderitaan yang dialami oleh manusia agar semuanya itu tidak akan melampaui batas kekuatan engkau untuk menahannya. Karena itulah di 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang engkau alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Ketika engkau dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagimu. Berarti Tuhan tahu. Engkau sanggup mengangkat 5 kilo, Tuhan tidak akan memberikan 10 kilo. Engkau sanggup mengangkat 50 kilo, Tuhan tidak akan memberikan 100 kilo. Supaya engkau tidak terlalu berat untuk mengangkatnya. Tuhan tahu. Tuhan tahu, Tuhan kendalikan. Nah, di sini dua kata inilah yang akan saya tekankan di dalam tema khotbah kita hari ini. Hari ini kita akan belajar satu tokoh yang cukup fenomenal, yaitu Ayub. Karena tokoh yang satu ini sangat sesuai dengan judul kita, Tuhan izinkan terjadi. Di dunia ini banyak sekali orang-orang hebat. Orang-orang yang tahan banting, yang mengalami berbagai macam masalah, kesulitan, dan penderitaan, tetapi imannya tetap kuat, tidak goyah. Tetapi begitu banyaknya tokoh-tokoh yang ada di dunia, bahkan yang ada di dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang hebat yang terkenal dengan kesabarannya dalam menghadapi masalah dan kesulitan, namun tidak seorang pun yang tetap kuat imannya dalam menghadapi masalah, kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, bahkan kematian melebihi Ayub. Karena itulah saya katakan tokoh yang satu ini sangat istimewa. Maka tidak heran kalau Tuhan itu memuji Ayub itu sampai 2 kali. Tuhan berkata bahwa di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang seperti Ayub. Kita lihat pujian Tuhan di dalam Ayub pasal 1 ayat 8. Ayub 1 ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di dalam ayat ini sangat jelas, Tuhan memuji Ayub di dalam dunia roh. Ketika iblis datang menghadap Tuhan, Tuhan memuji Ayub di hadapan iblis bahwa tidak ada seorang pun di bumi seperti Ayub. Pada di muka bumi itu sudah begitu banyak manusia. Di Alkitab juga banyak tokoh-tokoh hebat yang hidupnya boleh dikatakan sempurna, tidak ada cacat celah. Yusuf adalah seorang yang sempurna, Nabi Daniel adalah seorang yang sempurna. Boleh dikatakan tidak ada cacat celah. Tetapi Tuhan berkata,
Tidak ada orang yang seperti Ayub. Berarti Ayub melebihi manusia yang ada di muka bumi dalam hal kesalehan, kejujuran, takut akan Allah, dan juga selalu menjauhi hal-hal yang tidak Tuhan berkenan. Kemudian pujian yang kedua di Ayub pasal 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Bapak Ibu yang saya kasih, pujian yang kedua, itu setelah Ayub mengalami kehancuran. 10 anaknya sudah mati. Semua harta kekayaan sudah habis. Tetapi Ayub imannya tetap bertahan. Ketika semuanya hilang, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Layak gak Ayub dipuji? Layak. Bayangkan 10 anak mati, semua harta kekayaannya habis. Ayub tetap bisa bertahan, imannya tidak menyangkal Tuhan, imannya tidak hancur. Makanya Tuhan memuji Ayub melebihi manusia di muka bumi. Menurut saya pujian itu tidak berlebihan. Karena pujian Tuhan itu sangat objektif. Tuhan bisa melihat, Tuhan bisa menilai Ayub itu seperti apa. Bapak Ibu yang saya kasihi, karena itulah pujian Ayub itu memang layak. Kepada Ayub itu layak diberikan ketika dia sanggup menghadapi semua masalah, kesulitan, dan penderitaan. Bayangkan Bapak Ibu, dalam satu hari, dalam satu hari, semua yang dimiliki Ayub itu habis semua. Semua harta kekayaannya habis, semua anaknya mati semua. Tentu, untuk bisa mendapatkan kekayaan, mendapatkan 10 anak, yang sudah dewasa semua itu memakan waktu yang cukup panjang. Tidak seperti zaman sekarang. Ada orang yang kaya raya mendapatkan uang begitu mudah, tapi hilangnya juga begitu cepat. Ketika hilang itu cepat, dia tidak begitu pusing karena dapatnya juga begitu mudah. Misalnya, mungkin Anda kenal dengan pemilik Amazon, e-commerce Amazon, yaitu Jeff Bezos. Di bulan Agustus 2021, itu masih dalam masa-masa COVID ya. Agustus 2021, dia kehilangan kekayaan mencapai 200 triliun. Bayangkan Bapak Ibu, 200 triliun. Bagi kita, bayangkan aja nggak nyampe. Dan yang lebih hebat yang alami oleh pemilik dari Mark Zuckerberg, dari Facebook, Twitter, Nah itu dia mengalami kehancuran lebih parah lagi di tahun yang sama itu 417 miliar, 17 triliun, 417 triliun dia kehilangan duit. Tapi bagi Mark Zuckerberg 417 triliun hilang, tapi tidak lama kemudian bisa mengumpulkan kembali di zaman teknologi yang sudah begitu canggih. Tentu berbeda dengan Ayub. Dia bisa mendapatkan semua kekayaan itu memakan waktu proses yang lama. Berapa banyak kekayaan Ayub? Kita lihat di Ayub 1 ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Perhatikan, dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Di sebelah timur, kita tidak tahu persis di sebelah timur ada di mana, tapi di dalam area sebelah timur itu Ayub adalah orang yang paling kaya. Dulu orang kaya itu kelihatan. Kalau zaman sekarang itu tidak kelihatan. Kenapa demikian? Karena orang-orang kaya menyimpan kekayaannya secara tersembunyi. Simpan di bank, investasi ini, investasi sana. Dia hanya pegang sebuah kartu. Kemana-mana tinggal kartu digesek sini ke sana, kartu kreditnya. Kalau zaman dulu kan nggak ada bank, nggak ada kartu.
Semua kekayaan itu tampak. Berapa banyak jumlah hewannya, berapa banyak budak-budak yang dimilikinya, semua itu tampak. Makanya Ayub dikatakan orang yang paling kaya di sebelah timur. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, Ayub bisa mendapatkan ribuan ekor hewan. Tentu mengalami satu proses yang cukup panjang. Misalnya di ayat yang kita baca tadi di Ayub 1 ayat 3. Ayub memiliki 500 pasang lembu. Dan Bapak Ibu perlu tahu, yang namanya lembu atau sapi betina untuk bisa siap kawin itu waktunya itu 15 sampai 18 bulan. Itu bagi lembu atau sapi jantan. Dia akan siap kawin ketika umur 15 sampai 18 tahun bulan. Sedangkan sapi betina pun sama, hampir kurang lebih. Artinya untuk bisa menghasilkan sapi lembu itu berumur 15 sampai 18 bulan. Memakan waktu yang cukup panjang, 1,5 tahun. Sedangkan dia juga memiliki unta dalam jumlah 3.000 ekor. 3.000 ekor unta. Apakah unta yang dimiliki itu dalam waktu singkat bisa dapatkan semua itu? Tidak. Unta betina siap untuk kawin itu ketika dia berumur 3 tahun. Sedangkan unta jantan itu lebih lama lagi. Antara 5 sampai 6 tahun. Ya wajarlah menurut saya. Karena unta ini memiliki tinggi badan yang luar biasa. Kalau Anda tahu yang namanya unta, kalau dia berdiri itu bisa mencapai 1,8 sampai 2 meter ke atas. Dengan berat antara 400 sampai 600 kilogram. Dan masa hidup unta itu antara 40 sampai 50 tahun. Nah, kalau dia membutuhkan waktu antara 3 tahun untuk betina dan untuk jantan 5 sampai 6 tahun baru bisa kawin. Sedangkan dia memiliki unta 3.000 ekor, berarti itu memakan waktu proses yang sangat panjang sampai dia bisa mendapatkan 3.000 ekor unta. Tidak mudah. Namun di dalam 1 hari habis semua. Ayub selain memiliki begitu banyak hewan, memiliki begitu banyak budak-budak, ia juga memiliki 10 anak laki-laki, 10 orang anak. Di dalam Ayub 1 ayat 2, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Di dalam Alkitab melukiskan bahwa anak-anak Ayub itu sudah pada dewasa semua. Katakanlah anak yang paling besar umur 20 tahun. Dengan catatan setiap tahun anak satu lahir. Berarti membutuhkan waktu 20 tahun untuk mendapatkan semua anak itu. Bapak Ibu yang saya kasih, tetapi dalam 1 hari semua yang dimiliki oleh Ayub itu hilang semua, habis semua, terampas dari hidup dia. Setelah kita cari jawaban, kenapa bisa terjadi? Saya yakin ketika Ayub alami masalah itu, dia juga bertanya-tanya, kenapa ini menimpa aku? Kenapa hal ini bisa terjadi dalam hidupku? Kenapa semua anakku bisa mati kecelakaan seperti ini? Kenapa semua harta kekayaanku bisa habis semuanya seperti ini? Bertanya-tanya. Karena ketika Ayub mengalami itu, kitab Ayub belum ditulis. Ayub belum tahu apa yang terjadi di dalam dunia roh. Tetapi ketika kita hari ini kita bisa tahu karena kita bisa baca kitab Ayub. Dan setelah kita baca, kita baru tahu di dunia nyata terjadi seperti ini. Tapi di dunia roh ada permainan, ada pekerjaan dari iblis untuk menghancurkan kehidupan Ayub. Kenapa saya katakan ada permainan di dunia roh? Kita baca bagaimana dialog antara Tuhan dengan iblis pada ayat-ayat berikut. Ayub 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita baca dulu supaya kita memiliki satu gambaran jelas bahwa semua masalah, kesulitan, penderitaan, kematian yang dialami oleh Ayub itu, setan berada di balik semuanya itu.
Ayub 1 ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat yang ke-10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Dari dialog itu kita tahu. Kita tahu bahwa sudah lama iblis itu mengincar Ayub untuk diserang, untuk dihabiskan. Tapi nggak bisa masuk. Kenapa demikian? Di ayat yang ke-10, Allah yang membangun pagar sekeliling Ayub. Semua harta kekayaannya dipagari, keluarganya dipagari, kesehatannya dipagari, semuanya dilindungi. Bahkan bukan hanya dipagari, tapi juga diberkati Allah secara luar biasa. Berarti iblis itu sudah lama mau masuk menyerang Ayub. Maka ketika Allah berkata, tidak ada seorang pun di muka bumi seperti Ayub. Padahal di muka bumi sudah begitu banyak orang. Dan apakah Ayub itu adalah satu-satunya nama yang dimaksudkan di sini? Saya yakin yang namanya Ayub pasti ada Ayub-Ayub yang lain. Ayub 1, Ayub 2, Ayub 3. Nah, kebetulan yang Tuhan katakan adalah Ayub yang tinggal di sebelah timur, yang kaya raya, yang punya 10 orang anak. Begitu Tuhan berkata tentang Ayub yang satu ini, iblis tidak bertanya, Ayub yang mana ya? Yang tinggal di mana ya? Alamatnya di mana? Tidak. Begitu Allah menyebut satu nama Ayub, iblis langsung tahu. Karena sudah lama iblis itu mengincar untuk menyerang, untuk menghancurkan Ayub, tetapi tidak bisa. Nah, dari dialog ini, iblis berkata di ayat yang ke-11, coba hancurkan kehidupan Ayub. Dia pasti mengutuki engkau. Bapak Ibu yang saya kasihi, ada 3 hal yang membuat kekayaan Ayub itu hilang. Ada 3 hal yang menyebabkan Ayub itu kehilangan kekayaan. Yang pertama adalah melalui perampokan. Kita lihat Ayub 1 ayat 14-15. Ayat 14, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, ada orang-orang Sheba datang, menyerang, merampas, memukul penjaganya dengan mata pedang. Jadi ketika para gembala-gembala Ayub menggembalakan lembu, sapi, dan keledai saat hewan-hewan itu makan rumput, kemudian datanglah sekelompok orang-orang Sheba. Kita tidak tahu berapa banyak jumlahnya, datang dengan pedang membunuh gembala-gembala itu. Hanya satu yang lolos. Yang lolos itulah yang datang kepada Ayub melaporkan kejadian itu. Kemudian ketika semua gembala, keledai, lembu, sapi sudah dibunuh di padang rumput, kemudian semua hewan itu dibawa lari oleh orang-orang Sheba itu. Perampokan di sini. Demikian pula bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita punya uang bisa dicuri. Lagi tidur nyenyak, tahu-tahu Anda kehilangan kekayaan. Saya punya seorang jemaat di kota Semarang. Dia cukup kaya, kebetulan rumahnya itu dekat dengan gereja. Dia punya satpam 6 orang yang disifkan 3 sesi. Dari jam sekian sampai jam sekian 2 orang. Jam sekian sampai jam sekian 2 orang. 24 jam. Tapi satu kali dia kemalingan juga rumahnya ketika dia tidur. Bangun tidur ternyata rumahnya sudah dibongkar. Lalu bagaimana dengan satpam yang jaga? Nah, satpamnya rupanya juga dihajar oleh maling. Oleh pencuri. Tapi yang namanya polisi, ada kecurigan, pasti ada masalah. Setelah penyelidikan ternyata
salah satu satpamnya itu kerjasama dengan maling. Karena kan ada 6 orang satpam kan, salah satu satpamnya kerjasama dengan maling. Dia kasihkan kunci untuk bisa masuk menghajar satpam yang lain. Terbongkar. Artinya di mana keamanan? Bisa itu terjadi. Kemudian Anda mungkin ditipu oleh orang lain. Apakah itu rekan bisnis Anda? Atau ditipu oleh seseorang yang baru engkau kenal. Kita tahu di yang namanya di Indonesia itu banyak investasi bodong. Mungkin Anda tertarik loh. Bunganya besar, keuntungannya besar, menggiurkan. Lalu Anda tanamlah uang di sana. Mungkin awal-awalnya investasi ini didirikan bisa memberikan uang kepada Anda. Tapi dengan berjalannya waktu, dari mana bunga yang besar itu dia bisa dapatkan? Dia itu investasi dari orang lain, dia tarik untuk kasih engkau bunga. Ini kan menggunung-menggunung, masalah muncul. Ketika sudah tidak sanggup membayar bunga lagi, tuh hancurlah perusahaan. Tapi Anda sudah keburu nanamkan uang Anda di sana, habis. Anda bisa kalah main saham dan lain sebagainya. Padahal ini terjadi di dunia nyata, Bapak Ibu. Ketika engkau ditipu, engkau dicuri, engkau dirampok, engkau tidak berpikir bahwa iblis bekerja di balik semuanya itu. Sama juga seperti Ayub. Ketika dia alami semuanya itu, dia tidak berpikir bahwa orang-orang Sheba itu adalah iblis yang menggerakkan mereka untuk merampas, membunuh para gembala-gembala Ayub. Ayub tidak berpikir ke sana karena ini memang belum ditulis. Hari ini pun kalau tidak dituliskan di dalam kitab Ayub, kita tidak tahu bahwa iblis bisa menggerakkan orang-orang jahat untuk menghabisi kita. Kemudian, yang kedua adalah api turun dari langit. Kita baca Ayub 1 ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Anda coba bayangkan Bapak Ibu. Yang namanya api. Ini kan hal yang sudah biasa kita alami. Setiap hari kita berurusan dengan api. Paling tidak api kompor. Betul? Anda memasak air, Anda memasak sayur. Mungkin Anda berkata, oh sekarang saya nggak pakai api tapi pakai listrik. Oke, Anda yang mungkin pakai listrik. Tapi kadang-kadang kan di dalam hidup kita yang namanya api itu hal yang biasa. Tapi bagaimana api itu kemudian bisa turun dari langit? Anda bayangkan bagaimana hebatnya iblis. Dia bisa menurunkan api dari langit, membakar habis kambing domba yang dimiliki oleh Ayub. Bahkan kecepatan dan ketepatan api yang dari iblis itu luar biasa. Kecepatannya. Kalau api turun dari langit untuk membakar kambing domba, mungkin wajar lah karena kambing domba nggak punya otak. Nggak bisa melihat ke langit. Betul? Sehingga sembarang lari, api membakar mereka. Tapi penjaga-penjaganya, ketika api turun dari langit, kan dia bisa lihat. Dia bisa lari, menyelamatkan diri. Tapi tidak bisa lari, habis terbakar juga bersama dengan penjaga-penjaganya. Berarti api itu cepat turunnya dan tepat sasaran. Anda mau kabur ke depan, api dari iblis sudah menghadang ke depan, sudah menimpa Anda dari atas, habis terbakar. Bapak Ibu yang saya kasih, siapa yang menyangka api yang ada di dalam kehidupan kita bisa bersumber dari iblis? Anda punya kekayaan bisa habis. Misalnya, konslet listrik. Anda punya pabrik. Oke. Semua karyawan sudah pulang. Tapi hanya gara-gara listriknya korslet. Lalu terjadi kebakaran di sana. Satu pabrik habis. Anda investasi, mesin lah. Kemudian bahan-bahan produksi yang jumlahnya miliaran, mungkin puluhan miliar. Dalam semalam habis semua. Mau ngomong apa? Mungkin kita beranggapan kecelakaan. Polisi selidiki, oh konslet listrik. Tapi Anda tidak tahu bahwa malam tadi si setan gundul itu lagi mencongkel-congkel panel listrik Anda. Sampai terjadi kebakaran. Bisa? Bisa. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih, saya punya seorang bibi. Itu adik dari papa saya sendiri. Suatu kali dia pergi ke gereja. Di daerah Pasar Baru gerejanya.
ibadah. Waktu lagi ibadah berlangsung, terjadi kebakaran di daerah Kartini. Anda tahu sendiri yang namanya Kartini itu masih banyak gang-gang yang agak kumuh dan juga banyak rumah-rumah petak dari kayu. Terjadi kebakaran dan akhirnya 100 rumah lebih terbakar. Salah satu rumah yang ikut terbakar itu adalah bibi saya. Siapa yang menyangka? Pulang-pulang rumahnya sudah rata dengan tanah. Mau ngomong apa? Dan itu bisa menimpa siapapun. Bukan karena ini orang jahat, orang baik. Enggak. Ayub pun habis semua. Apakah Ayub itu orang jahat? Tentu tidak. Tapi iblis berada di balik semuanya itu. Saya berpikir setelah rumahnya terbakar, kayaknya bibi saya itu akhirnya akan trauma. Enggak mau ke gereja lagi, kehilangan iman. Ternyata tidak. Walaupun rumahnya terbakar, hilang semua. Tapi dia tidak tinggalkan Tuhan, dia tetap beriman kepada Tuhan sampai akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan. Bersyukurlah. Lalu yang ketiga, melalui peperangan. Lihat Ayub 1 ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Di dalam peperangan, Anda coba perhatikan kata pasukan. Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan. Nah, yang namanya pasukan itu kita berbicara tentang tentara-tentara, tentang peperangan. Ada yang menggerakkan, ada yang memimpin. Melalui peperangan itu, semua unta Ayub habis dibawa. Kemudian penjaga-penjaganya kemungkinan besar itu dibunuh dengan mata pedang. Habis semua. 3.000 ekor unta yang dimiliki Ayub, yang dia dapatkan bertahun-tahun lamanya. Dalam 1 hari, dalam sekejap habis semuanya. Yang namanya peperangan adalah satu kondisi yang kita rakyat biasa tidak bisa menghindarinya. Ketika ada konflik antara negara satu dengan negara lain, ketika presidennya berkata perang, ya sudah, 2 negara terlibat perang. Yang saat ini kita melihat sedang terjadi peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Sudah berapa banyak yang meninggal? Sudah berapa banyak gedung yang dihancurkan? Mungkin Ukraina untuk menghancurkan gedung-gedung di Rusia, di Moskow, nggak bisa. Karena peperangan itu adalah Rusia yang datang menyerang ke negara Ukraina. Yang rugi Ukraina. Bangunan-bangunannya hancur, fasilitas umum hancur, bandara udara dibom, kematian terjadi di mana-mana. Sudah 3 bulan lebih peperangan belum selesai dan kita tidak tahu sampai kapan peperangan itu akan selesai. Belakangan akhirnya Jokowi mengunjungi kedua kepala negara dengan harapan tahan diri, kalau bisa akhiri peperangan, lakukan dialog untuk gencatan senjata. Tapi berhasil atau tidak kan kita belum tahu. Karena yang namanya peperangan tersebut mengalami kehancuran dan pemulihannya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sama seperti membangun sebuah negara. Membutuhkan waktu begitu lama, demikian pula pemulihan membutuhkan waktu begitu lama. Kehancuran. Karena peperangan zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau dulu berperang pakai pedang, kita lihat membunuh, memukul penjaganya dengan mata pedang. Kalau zaman sekarang pedang untuk apa? Sudah pakai bom, masih untung lah nuklir dari Rusia itu belum dikeluarkan. Kalau nuklir Rusia sudah dikeluarkan, Anda bisa bayangkan berapa banyak kematian, berapa hancur. Sama seperti bom nuklir yang pernah diledakkan di kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Ratusan ribu orang meninggal. Oke, kemudian yang keempat, semua anak-anak Ayub mati dalam waktu yang sama 1 hari. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Ayub memiliki 10 anak, 7 laki-laki dan 3 wanita. Dalam keseharian,
dalam satu hari di tempat yang sama dengan cara yang sama semua anak Ayub itu mati. Dan di dalam Alkitab menggambarkan bahwa anak-anak Ayub itu sudah dewasa. Ayub 1:4, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Ternyata Ayub ini yang kaya raya ini sudah menghadiahkan anak laki-lakinya masing-masing punya rumah. Saya yakin bukan hanya anak laki-laki yang punya rumah sendiri-sendiri, yang perempuan juga sudah dapat rumah sendiri-sendiri. Nah, kalau mereka sudah memiliki rumah sendiri-sendiri, berarti mereka sudah dewasa. Sudah tidak berada di bawah kendali dan pengawasan orang tuanya lagi. Berarti paling tidak itu kalau dalam konteks di Indonesia, untuk bisa dapatkan KTP dan dianggap Anda sudah dewasa adalah umur 17 tahun. Mestinya anak-anak Ayub itu sudah umur 17 tahun semua, sehingga masing-masing punya rumah. Dan mereka tuh suka mengadakan pesta bergiliran. Oh, bulan ini giliran saya, bulan depan giliran Anda. Dan ketika mengadakan pesta, semuanya itu diundang. 10 anak Ayub itu hadir semua. Tentu bukan hanya anak-anak Ayub yang hadir. Saya yakin anak-anak Ayub masing-masing 10 anak itu punya teman-temannya lagi. Dan ketika mengadakan pesta, pasti teman-temannya juga diundang hadir bersama untuk makan dan minum. Dan dalam satu hari, semua anak Ayub itu mati. Tentu banyak juga teman-teman anak Ayub juga ikut mati, tapi tidak dicantumkan di dalam Alkitab, tidak disebutkan di Alkitab, karena di sini tokoh yang diperankan itu adalah Ayub sekeluarga. Ayub 10 anaknya dan juga istri Ayub. 12 orang ini yang diperankan di sini. Bapak Ibu yang saya kasih, kematian 10 anak Ayub ternyata ada di belakang di semua itu adalah iblis. Kita lihat Ayub 1 ayat 18 dan 19. Ayub 1:18, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Perhatikan anak yang paling sulung, anak yang paling besar. Lalu ayat 19, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada keempat penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Anda perhatikan ketika menggerakkan pesta, angin yang begitu cepat. Bukan hanya cepat, juga punya kekuatan yang luar biasa. Landa rumah itu, robohlah rumah itu. Ini bukan mall, itu rumah. Mestinya masih keburu dong. Berapa gede sih rumah? Untuk keluar ke halaman rumah di tanah kosong mestinya masih selamatkan diri. Tapi tidak ada satupun yang selamat. Kalau Anda di dalam gedung bertingkat, kalau Anda di dalam mall mungkin butuh waktu 10 menit, 15 menit untuk keluar ke halamannya kok aman. Misalnya terjadi gempa. Okay. Mungkin Anda masih butuh waktu untuk selamatkan diri. Ini rumah. Mestinya bisa keluar, bisa selamat. Tapi tidak ada satupun yang selamat. Karena memang iblis sudah mengincar untuk menghancurkan kehidupan Ayub. Semua itu dari iblis. Tadi iblis bisa memakai api. Sekarang iblis memakai angin. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, jika tidak diungkapkan dalam kitab Ayub, kita juga tidak tahu ada pekerjaan iblis di balik semuanya itu. Karena kita tidak dapat melihat dalam dunia roh apa yang sedang terjadi di balik semuanya itu. Iblis bisa menggunakan sarana-sarana yang ada di dunia. Iblis tadi menggerakkan perampok-perampok. Menggunakan orang-orang Sheba untuk merebut semua lembu sapi yang dimiliki Ayub. Dan penjaganya semua dibunuh. Iblis menggunakan api yang turun dari langit membakar semua kambing domba. Termasuk penjaga-penjaganya. Iblis bisa menggerakkan peperangan. Menggerakkan orang-orang Kasdim. Membentuk 3 pasukan untuk merebut unta-unta Ayub dan penjaganya dibunuh. Dan iblis bisa menggunakan kekuatan angin. Okay? Angin udara. Untuk membunuh 10 anak Ayub.
Semua media yang dipakai oleh dipakai oleh iblis itu ada di dunia. Dan kita tidak sadar bahwa iblis bermain di semuanya itu. Artinya, semua masalah, kesulitan, penderitaan yang kita alami di dunia itu, kadang-kadang mungkin ada pekerjaan iblis di balik semuanya itu. Bapak Ibu yang saya kasih, apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan tidak tahu? Engkau mengalami masalah, kesulitan, penderitaan, habis semuanya. Keluargamu hancur-hancuran. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu dan Tuhan izinkan semuanya itu terjadi. Kenapa saya katakan Tuhan tahu dan izinkan? Nah, sekarang kita analisa di dalam Ayub pasal 1 ayat 12. Kita lihat Ayub 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Tuhan izinkan. Ketika iblis berkata kepada Tuhan, oh, Ayub itu bisa beriman kepadamu, menyembah engkau, takut kepada engkau, karena engkau pagari, karena engkau berkati. Coba cabut semuanya itu. Lalu Tuhan katakan kepada iblis, oke, silakan. Tetapi ingat, ketika engkau mau hancurkan Ayub, jangan engkau ulurkan tanganmu terhadap dirinya. Dengan kata lain, Allah memberikan pembatasan. Jangan sentuh badan Ayub. Harta kekayaannya silakan dihabisi. Anaknya silakan dihabisi. Nah, semua itu masih terjadi di luar badan Ayub. Jadi Tuhan pun ukur nih, setahap demi setahap. Oh, ternyata semua kekayaan Ayub habis. Lalu anaknya 10 mati. Ayub tidak menyangkal Tuhan. Dan Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam tahap ini, Tuhan melihat, oke, iman Ayub masih luar biasa. Lalu diberikanlah ujian yang lebih berat untuk naik kelas. Nah, mengapa Tuhan izinkan semua itu menimpa Ayub? Kuncinya itu ada di ayat 10 dan ayat yang ke-11. Tuhan ingin buktikan bahwa seseorang bisa memiliki iman yang tulus murni bukan karena diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh iblis tadi. Ayub bisa takut engkau, menyembah engkau, karena engkau yang pagari, engkau yang berkati. Coba itu ditarik semua. Dan Tuhan ingin buktikan bahwa memang ada manusia di muka bumi seperti Ayub. Dengan iman yang tulus ikhlas. Iman model Ayub adalah iman yang sangat langka. Inilah iman yang tulus murni. Iman yang mencari Tuhan, menyembah Tuhan, bukan ada embel-embel di balik semua itu, bukan karena ada sesuatu yang didapatkan dari Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan luar biasa, iman yang tulus murni, tanpa pamrih untuk menyembah, memuliakan dan membesarkan Tuhan. Kalau engkau mencapai level iman demikian, itulah iman yang murni, iman yang tulus ikhlas. Kita lihat bagaimana kemurnian iman Ayub ketika berdialog dengan istrinya. Ayub pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ayub 2 ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertakutkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini kalimat diucapkan oleh istri Ayub setelah semua harta kekayaan Ayub habis. Budak-budak sudah habis dibunuh dengan pedang, terbakar ketika menggembalakan kambing domba. Dan yang lebih menyakitkan, yang memilukan kehidupan pasangan suami istri ini adalah 10 anaknya mati semua. Iman istri Ayub benar-benar luntur. Hancur. Sehingga dia berkata pada suaminya, untuk apa menyembah Tuhan? Di mana perlindungan Tuhan? Kutuki Tuhanmu. Sampai begitu marah dan bencinya kepada Tuhan. Kutuki saja Tuhanmu. Setelah itu matilah. Nah, kata matilah itu tidak jelas. Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, apakah yang diharapkan mati itu Tuhan dikutuk terus? Matilah Tuhan seperti itu? Atau Tuhan dikutuk setelah itu Ayub mati saja? Kenapa ada kalimat demikian? Bukan hanya 10 anak mati. Bukan hanya harta kekayaan habis.
Dan ini pun posisi Ayub sudah mengalami sakit penyakit yang sangat parah, kanker kulit. Sampai istri pun sudah tidak sanggup lagi bersama dengan Ayub karena seluruh badan Ayub dari kepala sampai ke kaki bernanah, bau, berair. Luar biasa. Sehingga istri Ayub sudah tidak tahan. Sudahlah, engkau sudah terlalu menderita. Engkau sudah tidak apa-apa lagi. Sudah miskin, hancur sudah hidupmu. Kasihan, udahlah mati sajalah. Untuk apa lagi hidup di dunia? Sampai demikian. Tapi bagaimana kata Ayub? Ayat 10. Tetapi Ayub berkata kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa. Tidak heran ya, Tuhan memuji Ayub sampai 2 kali bahwa di muka bumi tidak ada seorang pun yang seperti Ayub. Kebanyakan iman kita itu adalah iman barter dengan Tuhan. Tahu iman barter? Bukti dari iman barter adalah berapa sering Anda berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan berkati usahaku. Tuhan sembuhkan penyakitku. Dan lain sebagainya. Itu iman barter. Iman yang tulus murni adalah engkau tetap memuji menyembah Tuhan. Tetapi engkau tidak meminta sesuatu pun apapun dari Tuhan. Silakan saja Tuhan yang atur hidup Anda. Tuhan mau berkati. Itu bukan karena doamu. Tapi memang Tuhan ingin berkati. Tuhan sembuhkan bukan karena doamu. Serahkan kepada Tuhan. Tetapi hubungan Anda dengan Tuhan, menyembah Dia dengan tulus ikhlas tanpa pamrih, itu Anda lakukan. Itulah iman yang tulus murni. Jadi ketika semua itu habis, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, kalau Tuhan yang mengambil itu menyakitkan. Kalau Tuhan yang memberi itu enak. Tuhan berkati enak. Tapi ketika ditarik kembali oleh Tuhan itu menyakitkan. Ketika pasangan hidupmu selingkuh, apakah engkau bisa berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil? Atau Anda akan sakit hati luar biasa? Benci? Membunuh? Bapak Ibu yang saya kasih, tidak mudah. Ketika engkau dibohongi, engkau ditipu seseorang saja, engkau dendam kepada orang lain. Bagaimana mungkin engkau bisa berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil? Untuk bisa mencapai level iman demikian itu saya katakan tidak mudah. Karena itu adalah iman yang tulus ikhlas. Iya nih. Jadi itulah iman yang tulus ikhlas, iman yang dimiliki oleh Ayub. Dan Tuhan sudah memberikan pembuktian. Memang ada tipe manusia, tidak seperti yang dikatakan oleh iblis, bahwa seseorang akan memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan karena dia dapat sesuatu dari Tuhan. Itu iman barter. Tapi iman Ayub bukan iman barter dengan Tuhan, tapi iman yang tulus murni. Ayub kemudian mengalami sakit penyakit. Kita lihat Ayub pasal 2 ayat 8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Kondisi Ayub itu sangat memprihatinkan. Nah, Ayub bisa mengalami sakit penyakit. Jelas ada pekerjaan iblis di balik itu. Kita lihat bagaimana pekerjaan iblis itu. Ayub pasal 24. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Bapak Ibu, tadi iblis berkata, coba ambil semua yang dimiliki Ayub. Kekayaannya dihabisi, anaknya mati. Dia pasti mengutuki engkau. Ternyata perkataan iblis tidak terbukti. Ayub imannya tetap kokoh dan dia berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kenapa Ayub bisa berkata demikian? Karena belum kena dia langsung. Belum mengalami sakit di tubuhnya. Dan akhirnya sekarang yang diincar oleh iblis itu adalah badan Ayub. Coba kasih penyakit. Tuhan tahu bahwa iblis itu
lagi mengincar Ayub, menyerang tubuh Ayub. Maka iblis berkata, kulit ganti kulit, ini sudah menyerang tubuh Ayub. Dan bagaimana tanggapan Tuhan? Tuhan berkata, silakan. Tapi Tuhan masih memberikan pembatasan. Kita lihat bagaimana Tuhan izinkan dan memberikan pembatasan. Ayat 6, Ayub 1 ayat 6, maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia di dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Oke, engkau boleh menyerang Ayub dengan apapun, penyakit ke apa ke, tapi ingat jangan kau cabut nyawanya. Di ayat 6 ini sangat jelas. Tuhan tahu dan Tuhan izinkan. Ayub nyawanya tidak boleh dicabut. Sedangkan 10 anak Ayub nyawanya sampai dicabut. Setan itu luar biasa. Sampai bisa membunuh nyawa orang. Nah, kalau Tuhan izinkan, walaupun kalau Tuhan tidak izinkan, walaupun kita mengalami sakit penyakit yang berat, engkau tidak akan mati. Namun jika waktunya sudah sampai, sakit ringan pun engkau mati. Bahkan tidak sakit pun engkau bisa mati. Banyak kasus. Lagi duduk santai nonton, tiba-tiba meninggal. Mungkin serangan jantung ke apa kita tidak tahu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, jelas sekali Ayub mengalami sakit penyakit, ada pekerjaan setan di balik semuanya itu. Dan begitu Tuhan berkata di ayat yang ke-6, nah Ayub di dalam kuasamu. Tuhan kasih lisensi kepada iblis, tapi di balik lisensi itu ada aturan, jangan kau cabut nyawanya. Artinya, buat Ayub menderita penyakit sampai seberat-beratnya. Dan begitu dapat lisensi, iblis langsung bertindak. Lihat ayat yang ke-7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Penyakit. Mungkin kita dunia kedokteran sekarang disebut kanker kulit yang ganas. Dari kepala sampai ke kaki gatal. Saking gatalnya 10 jari Ayub sudah tidak kuat menggaruk. Maka dia pakai beling. Pakai beling garuk-garuk. Karena beling itu lebih tajam. Sekali untuk membersihkan nanahnya. Karena seluruh badan itu borok nanah. Daging itu hancur-hancuran. Dia kerat pakai gaca. Dia buang itu nanah. Menyakitkan. Saya katakan luar biasa. Dan itu semua dari iblis. Karena itulah di dalam kehidupan kita. Anda sakit penyakit. Mungkin menurut kita, oh penyakit ini biasa. Mungkin karena kondisi fisik. Tapi ternyata iblis ada di balik semuanya itu. Tentu saya tidak katakan bahwa semua penyakit pasti dari iblis. Tidak. Artinya apa? Memang ada penyakit tertentu yang iblis bisa datangkan. Ketika katakanlah Ayub hidup di zaman teknologi yang canggih. Ketika dia masuk ke rumah sakit dicek, itu kanker ganas. Tapi kenapa bisa penyebab kanker ganas? Iblis yang bekerja di balik semuanya itu. Bapak Ibu, Tuhan tahu, Tuhan izinkan terjadi semuanya itu. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak Nathan, COVID sudah melanda dunia hampir 3 tahun. Kenapa ya? Apakah Tuhan tidak tahu? Bapak Ibu, kita lihat apa yang terjadi dengan Ayub. Tuhan tahu. Jika 1 orang saja Tuhan tahu. 10 anak Ayub mati, Tuhan tahu. Apakah Tuhan tidak melihat bahwa dunia sudah dilanda oleh COVID hampir 3 tahun? Sudah berapa banyak yang meninggal? Sudah 6,5 juta yang meninggal di seluruh dunia. Apakah Tuhan tidak tahu? Dampak dari COVID menggoncang ekonomimu. Dampak dari COVID menyebabkan engkau kehilangan pekerjaan. Dampak dari COVID menyebabkan engkau menderita sakit penyakit. Dampak dari COVID menyebabkan orang yang dekat dengan Anda, suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu meninggal. Tuhan tahu. Dan Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan? Nah, masalah COVID ini saya pernah kupas 3 sesi di dalam khotbah saya. Silakan Anda cari di link YouTube saya. Jesus Christ Community. Itu link khotbah-khotbah saya.
Di antara itu ada topik-topik yang secara khusus saya membahas tentang COVID. Karena itu saya tidak akan bahas di sini. Saya hanya katakan Tuhan tahu dan Tuhan izinkan terjadi. Jadi hari ini jika engkau mengalami berbagai macam masalah, kesulitan, penderitaan, kehancuran ekonomi, sakit, penyakit, bahkan kematian orang-orang yang dekat dengan engkau, orang yang kau kasih, semuanya itu Tuhan tahu dan atas seizin Tuhan. Kita lihat Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya Tuhan tahu, betul nggak? Di dunia nyata kita alami, tapi Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dan perhatikan kata sedalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu belum tentu sesuatu yang enak. Kalau yang enak-enak Tuhan gak usah bekerja pun Anda bisa nikmati, betul gak? Tapi yang tidak enak itu yang masalah. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, artinya ketika engkau sedang sakit penyakit Tuhan bekerja. Ketika engkau mengalami penderitaan Tuhan tahu, Tuhan bekerja. Di balik semuanya itu, tapi engkau tidak bisa melihat. Hanya satu yang Tuhan minta dari engkau, jadilah pemenang. Sama seperti Ayub sudah menjadi seorang pemenang. Pemenang dalam iman. 10 anak mati, harta kekayaan habis. Di mana kemenangan Ayub? Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia berhasil menang. Imannya tetap kokoh. Demikian pula ketika dia mengalami sakit penyakit. Dia berkata, emangnya kita harus menerima yang enak-enak dari Tuhan? Yang tidak enak kita tidak mau terima. Perkataan Ayub kepada istrinya. Ayub menang dan menang. Sehingga dia bisa memenangkan peperangan yang sangat berat itu. Demikian pula Tuhan menghadapkan engkau jadi pemenang. Roma 8 ayat 35. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Penulis kitab Roma, Rasul Paulus menantang kita. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaan? Kehancuran? Ketika engkau mengalami kehancuran semuanya, penderitaan, sakit, penyakit, kehancuran usaha, kehancuran keluarga, engkau tetap bisa bertahan, maka engkau baru layak disebut pemenang. Ayat 37. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadilah pemenang. Karena badai pasti berlalu. Tidak selamanya seorang olahragawan ada di lapangan pertandingan. Ketika pertandingan, dia memang menghadapi pertandingan berat. Tapi ada waktunya dia bisa istirahat. Bapak Ibu yang saya kasih, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 ini, kenapa Tuhan izinkan berbagai masalah, kesulitan, penderitaan itu terjadi? Hanya ada satu. Tuhan ingin memberikan kebaikan, mendatangkan kebaikan untuk Anda. Perhatikan kembali di Roma 8 ayat 28. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya, apapun yang engkau alami, kalau engkau tetap beriman, tetap berpegang kepada Tuhan, engkau akan menuai hasilnya. Ayub adalah contoh nyata. Allah ingin memberkati Ayub lebih dahsyat lagi. Allah ingin menaikkan level iman Ayub. Jadi Allah ingin menaikkan level kehidupan Ayub baik secara jasmani maupun secara rohani. Dengan kata lain, Allah ingin Ayub itu naik kelas. Tapi untuk menghadapi semuanya itu, Ayub harus menghadapi ujian yang begitu berat. Dan begitu dia lolos dari ujian, berkat Tuhan itu dikembalikan 2 kali lipat. Anda bisa baca di dalam Ayub pasal 42. 10 anaknya mati, Tuhan kembalikan 10. Utuh. Dan uniknya,
Sebelum anak Ayub mati, 7 laki-laki 3 perempuan, dan Tuhan kembalikan 7 laki-laki dan perempuan 3 perempuan setelah dipulihkan. Angkanya itu persis. Bahkan anak-anak Ayub yang lahir setelah mengalami kehancuran itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kemudian hewan Ayub, Tuhan kembalikan persis 2 kali lipat. Silahkan Anda cocokkan di Ayub pasal 1 ayat yang ketiga dengan Ayub pasal 42. Angka hewan-hewannya dicocokkan. Angkanya persis bulat. Tadi memiliki 3.000 unta, setelah dipulihkan jadi 6.000 unta. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Kita lihat Yakobus 5 ayat 11. Yakobus 5:11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar ketekunan tentang Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Secara spesifik nama Ayub ini disebutkan oleh penulis kitab Yakobus. Padahal di ayat 10, penulis Yakobus itu mengatakan, teladanilah kesabaran penderitaan para nabi. Di antara banyak nabi-nabi, tapi tidak disebutkan nabi siapa di ayat 10, namun di ayat yang ke-11 secara spesifik penulis Yakobus menyebut nama Ayub. Artinya Ayub melebihi nabi-nabi yang lainnya. Bapak Ibu yang saya kasih, hari ini kalau engkau mengalami masalah, engkau mengalami penderitaan, engkau mengalami kehancuran, engkau mengalami sakit penyakit, engkau mengalami kematian orang-orang yang dekat dengan engkau, percayalah, Tuhan tahu, Tuhan izinkan terjadi. Mungkin Anda berkata, Tuhan kenapa engkau izinkan terjadi? Tuhan ingin engkau naik kelas. Masalahnya engkau mau naik kelas kah? Kalau engkau tidak mau naik kelas, ya sudah. Kalau engkau mau naik kelas, engkau ingin menikmati berkat Tuhan yang lebih dahsyat lagi, bertahanlah di dalam semua penderitaan-penderitaan itu. Walaupun penderitaan yang engkau alami itu disebabkan oleh orang-orang yang seperti sudah saya sebutkan tadi, melalui orang Sheba, melalui pasukan orang Kasdim, melalui api yang turun dari langit, melalui angin yang kencang. Itu terjadi di dalam dunia. Percayalah, Tuhan tahu, Tuhan melihat. Yang penting adalah mempertahankan imannya. Tuhan ingin engkau keluar sebagai pemenang. Dan seorang pemenang layak mendapatkan mahkota kemenangan. Seorang pemenang layak diberikan hadiah. Seorang pemenang layak mendapatkan upah dan kemuliaan. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu hari ini. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan izinkan terjadi, mencerahkan hati kami, mencerahkan mata dan pikiran kami, bahwa Engkau melihat, Engkau tahu, tapi Engkau biarkan itu terjadi, karena Engkau mengharapkan iman yang kami miliki adalah iman yang mengalami pertumbuhan, dan pertumbuhan tidak akan terjadi tanpa sebuah gejolak. Kami bersyukur. Kitab Ayub adalah kitab yang memberikan inspirasi bagi kami. Bagaimana seorang manusia seperti Ayub bisa memiliki iman yang tulus, murni, tulus, ikhlas menyembah Engkau. Bukan karena iman barteran. Bukan karena iman mengharapkan sesuatu. Ia tidak pernah meninggalkan Engkau sekalipun mengalami kehancuran total. Ayub berkata, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Ayub tetap memuji Engkau. Kami rindu, kami ingin belajar kepada Ayub. Walaupun kami tidak akan sanggup memiliki iman selevel Ayub, tapi Ayub itu akan menjadi contoh, akan menjadi figur bagaimana kami bertahan di dalam segala masalah, kesulitan dan penderitaan. Karena kami ingin naik kelas. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa. Siapapun yang mendengarkan khotbah hari ini, ketika dia sedang mengalami masalah, kesulitan, penderitaan, Tuhan hadir, Tuhan memberikan kekuatan untuk melewati ujian berat ini, melewati badai-badai, dan kami percaya badai pasti berlalu. Pelangi akan muncul, cahaya mentari akan kembali datang.
Diberkatilah engkau yang bertahan di dalam kesulitan, yang tidak menyangkal Tuhan menghadapi masalah kesulitan dan penderitaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus Kristus melalui Roh Kudus hadir di tengah-tengah masalah dan kesulitanmu. Amin. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu di lain kesempatan dengan khotbah-khotbah yang inspiratif dan memberkati. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup.